asinan dan juga rehabilitasi di lingkungan. Dapat kami sampaikan beberapa hal terkait dengan pemberitaan yang sudah muncul dan menjadi mungkin sebagian opini masyarakat yang kurang baik, maka kami selaku pengelola kegiatan memberikan tanggapan atas berita tersebut. Yang pertama dapat kami sampaikan terkait dengan pekerjaan rehabilitasi di Ngasinan, terkait dengan pekerjaan pasangan pondasi yang terjadi genangan air. Pada prinsipnya pelaksana pekerjaan sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu memompa atau menguras air yang ada di dalam galian pondasi tersebut. Sebenarnya pekerjaan pondasi yang ada di sayap kiri tersebut itu sudah dikerjakan beberapa hari sebelumnya. Artinya terjadi genangan yang ada di lokasi tersebut itu pekerjaan pondasi lapis bawah atau bagian bawah ini sudah dikerjakan. Pada saat kondisi yang terjadi genangan itu dikarenakan perpindahan pompa. Jadi pompa yang digunakan untuk menyedot air yang ada di dalam galian ini dipindahkan di sisi sebelah barat, yang tadinya di sisi sebelah timur, ini kemudian dipindah ke barat. Ketika proses pemindahan ini, karena mata air atau sumber air yang ada di sungai ini cukup lumayan besar, sehingga genangan air ini terjadi. Akan tetapi ketika pompa ini sudah siap atau ada di posisi barat, penyedia jasa ini melakukan penyedotan dan pompa tersebut berfungsi dengan baik. Artinya bahwa genangan air tersebut juga bisa diatasi. Memang pada kondisi saat perpindahan ini terjadi genangan, tapi setelah pompa tersebut berfungsi, maka genangan tersebut bisa diatasi dan bisa dibuang seperti itu. Jadi memang terjadi genangan, tapi kondisinya ini tidak menjauh, tidak pada saat pengerjaan, tapi setelah pekerjaan karena perpindahan pompa saja. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan genangan yang terjadi ada di galian sayap kiri bendung di Ngasinan. Kemudian dapat kami sampaikan juga terkait dengan pekerjaan pasangan batu yang menggunakan batu tersedia. Terkait dengan pekerjaan pasangan batu ini, kondisi existing atau bangunan lama yang ada di lokasi tersebut terdapat bronjong existing yang menjadi dasar untuk bangunan mercu atau baya-baya sepanjang kurang lebih 22 meter. Kemudian bronjong tersebut dengan ketinggian kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Untuk lebarnya kurang lebih sekitar 2 sampai 3 meter. Dari yang saya sampaikan tersebut tentu sudah jelas bahwa ketika pembongkaran bangunan baya-baya maupun bronjong sudah ada batu yang tersedia oleh bangunan lama tersebut dari hasil bongkaran. Nah, ketika ada batu yang dihasilkan dari bongkaran tersebut, maka kami hitung kembali bahwa batu tersebut bisa digunakan. Artinya yang digunakan itu bukan batu yang ada di sungai, tapi batu hasil bongkaran dari pekerjaan bronjong yang dahulu atau bangunan lama. Dan itu memang kondisi batunya masih bagus dan bisa digunakan. Dan itu kami hitung batu tersedia dengan prosentase yang mendekati kondisi real di lapangan, tidak sepenuhnya. Artinya misalnya yang ada di situ kubikasinya di angka misalnya 10 kubik, nah kami hitungnya hanya 8 kubik seperti itu. Jadi artinya bahwa penggunaan batu yang tersedia ini bukan menggunakan batu sungai, tapi menggunakan batu pasangan lama yang dibongkar kemudian digunakan kembali. Dan itu di dalam RAP kami perhitungkan sebagai pekerjaan pasangan batu dengan batu tersedia.
itu. Kemudian menyampaikan lagi terkait dengan hal K3. K3 kami selalu menyampaikan ke penyedia jasa bahwa di dalam pelaksanaan pekerjaan ini harus mengutamakan K3 terkait dengan keselamatan konstruksi para pekerja. Nah, pada saat awal pekerjaan dari pihak penyedia selalu memberikan pengarahan, dan ini kami juga mempunyai bukti bahwa pelaksana tetap melaksanakan K3, memberi pengarahan keselamatan konstruksi dan juga melengkapi pekerja ini dengan APD. Hanya saja memang kalau dilihat dari dokumentasi di lapangan bahwa pekerja ini sebenarnya sudah lengkap menggunakan sepatu boot atau safety boot, kemudian menggunakan rompi dan juga menggunakan helm. Hanya saja ini terkait dengan yang ada di lapangan dapat kami sampaikan sebagian memang pekerja tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm ini sebenarnya karena pekerja ini merasa agak kesulitan ketika mereka membungkuk untuk memasang batu dan sebagainya, itu helm tidak berfungsi dengan baik, artinya sering copot, sehingga makanya kadang memang tidak dipakai untuk helmnya. Akan tetapi juga dari pihak penyedia baik itu petugas K3 selalu menyarankan untuk selalu menggunakan. Artinya memang dari para pekerja ini sebagian besar sudah menggunakan K3 sesuai dengan ketentuan, menggunakan helm pengaman, menggunakan rompi dan menggunakan sepatu pengaman. Seperti itu terkait dengan keselamatan konstruksi. Kemudian dapat kami sampaikan lagi terkait dengan spesifikasi teknis, bahwa di dalam pekerjaan tersebut pekerjaan pasangan batu dengan mortar. Pasangan batu dengan mortar ini tentu sudah mempunyai spesifikasi tersendiri. Yang pertama terkait dengan jokmik yang sudah dibuat oleh masing-masing penyedia di asinan maupun di penyedia, dan ini sudah ada. Kemudian dari pekerjaan mortar tersebut kami juga mengambil sampel atau benda uji yang kami buat setiap produksi pekerjaan. Artinya di dalam satu hari melaksanakan pekerjaan pasangan batu, kami mengambil sampel untuk diujikan, dan itu sudah ada dari masing-masing pekerjaan sampel benda ujinya yang nanti akan diujikan. Tentu di dalam terkait dengan spesifikasi teknis yang dapat membuktikan adalah hasil uji yang dikeluarkan nanti ketika benda uji tersebut diujikan. Secara di dalam pelaksanaan pekerjaan sudah mengadopsi atau mengambil ketentuan jokmik yang sudah dikeluarkan pada awal sebelum pekerjaan dilaksanakan, bahwa ketentuannya campurannya seperti apa yang ada di dalam jokmik, itu yang digunakan atau dilaksanakan oleh pihak penyedia. Itu terkait dengan beberapa hal yang dapat kami sampaikan yang ada di DI Ngasinan. Yang selanjutnya dapat kami sampaikan juga terkait dengan tanggapan beberapa hal yang ada di rehab DI Gunung Budak. Nah, ini untuk yang DI Gunung Budak memang kasusnya hampir sama, dalam arti bahwa setiap pekerjaan yang ada di dalam satu paket itu terkait dengan keselamatan konstruksi yang kemarin juga disampaikan bahwa untuk yang di Gunung Butak ini kebetulan pelaksanaan pekerjaannya tidak hanya di satu titik, akan tetapi terjadi di beberapa titik. Yang pertama di Desa Argorojo itu di area bendungnya, yang kedua di Desa Kelendetan ini penanganan saluran, kemudian di Desa Bugel ini juga penanganan saluran. Jadi untuk penanganan saluran ini kurang lebih sepanjang 2 kilo ya Mas Aris, 2.600 meter. Artinya
artinya ada beberapa segmen penanganan untuk di rehab di Gunung Buta. Kemudian kami sampaikan terkait dengan pekerjaan pasangan talut yang ada di rehab DI Gunung Buta. Pada saat kami monitoring ke lapangan, kami selalu melakukan pengecekan koperan atau galian yang dilaksanakan oleh pihak penyedia atau kontraktor. Jadi kontrol kami adalah ketika sudah melaksanakan galian, kami ukur dan kami mempunyai bukti atau dokumentasi, kami melakukan pengukuran di lapangan. Dari hasil identifikasi juga di lapangan memang ada perubahan dimensi yang menjadi hasil kesepakatan rapat lapangan atau set meeting. Dari perencanaan yang sudah dibuat, kemudian hasil identifikasi kami di lapangan, kami merubah dimensi yang tadinya 70 cm menjadi 50 cm, karena kami hitung lagi dengan daya dukung yang ada itu masih cukup. Artinya bahwa perubahan tersebut memang sudah diperhitungkan dengan menyesuaikan kondisi lapangan. Jadi ketika pekerjaan tersebut dilaksanakan, yang pertama sudah dihitung terlebih dahulu. Kemudian pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh pihak penyedia tentunya akan kami opnam atau kami ukur kembali. Jadi sebagai bahan nanti di dalam perubahan atau CCO, pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan ini berdasarkan dari hasil pengukuran lapangan, bukan berdasarkan dari hasil perencanaan. Artinya pekerjaan yang kami backup atau kami hitung adalah pekerjaan yang sudah terpasang di lapangan. Kemudian terkait dengan campuran, kasusnya sama, bahwa di dalam pekerjaan mortal ini kami secara spesifikasi berdasarkan hasil pengujian benda uji yang nantinya akan kami kirim ke laboratorium. Jadi terkait dengan spesifikasi tentunya kami mengacu yang pertama jomik, yang kedua hasil dengan uji laboratorium. Berdasarkan hasil tersebutlah nanti yang menjadi acuan kami ketika di dalam pelaksanaan pembayaran. Pada saat ini kurang lebih waktu berjalan untuk yang DI Ngasinan 1 bulan, artinya pekerjaan baru berproses di on progress lah, istilahnya seperti itu. Kemudian terhadap serapan anggaran untuk DI Ngasinan ini belum sama sekali, karena baru kemarin mengajukan uang muka. Jadi artinya belum ada yang kami bayar. Yang akan kami bayar di minggu depan mungkin baru uang muka yang menjadi hak yang sudah tertera di dalam kontrak. Kemudian di DI Gunung Buta sampai saat ini kurang lebih sekitar 2 bulan berjalan, dan ini yang kami bayar juga baru uang muka. Uang muka yang sudah kami berikan ke penyedia. Untuk progres sedang berjalan, dan sampai saat ini juga belum mengajukan monlay atau pembayaran sesuai dengan progres berjalan, karena di dalam ketentuannya bahwa pekerjaan mortal itu bisa dibayar setelah pengujian kurang lebih sekitar 28 hari, dan itu baru kami akan bisa membayar ketika hasil pengujian ini sudah ada. Jadi dari masing-masing paket pekerjaan ini berjalan. Yang pertama terkait dengan pembayaran, kami belum melakukan pembayaran, dan tentunya di dalam pembayaran ini nanti akan mengacu yang pertama terkait dengan hasil opnam atau pengukuran lapangan, dan juga terkait dengan hasil uji laboratorium. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan pemberitaan yang sudah muncul di media. Pekerjaan ini selesai kapan, Pak? Gimana, Pak? Pekerjaan ini selesai kapan, Pak? Untuk masing-masing kontrak ini dapat kami sampaikan yang rehab DI Gunung Buta
ini akhir kontrak di tanggal 2 Desember 2024. ya 2024. Ini dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender. Terus kemudian untuk yang DI Ngasinan ini akhir kontraknya ada di tanggal 20 Desember. Masa pelaksanaan sama 180 hari kalender. Jadi untuk campuran apa sebenarnya sudah spek semua Pak ya? Mortar sudah, karena mortar itu mengacu jobbing yang dibuat oleh laboratorium, dan itu sebagai acuan ketika pelaksanaan di lapangan, dan nanti akan dibuktikan lagi dengan benda uji yang dimasukkan di laboratorium. Ada uji labnya juga ya Pak ya? Ada. Nah, kalau itu genangan air itu memang sengaja nggak dibuang atau memang ada rembesan dari sampingan gitu? Kalau rembesan betul Pak, karena kan kebetulan posisi yang di pondasi sisi kiri abutmen ini lebih dalam ketimbang lantai bola-bola, lebih dalam. Ketika galiannya lebih dalam, tentu mata air yang ada di sungai ini lebih besar. Nah, teknik pada saat pengecoran masuk adukan namanya itu Ya, tadi itu sama air itu gimana Pak? Apa airnya yang memang udah banyak atau tetap dimasukkan atau bersamaan dengan dimasukkan itu? tidak Pak, dipompa dulu Pak. Dipompa dulu. Dipompa dulu. Makanya saya sampaikan tadi bahwa pekerjaan pondasi sebenarnya kemarin sudah dilaksanakan sehari sebelumnya, yang di posisi bawah kurang lebih sekitar 1,5 meter. Jadi posisi yang kemarin tampak itu sebenarnya sudah di atas 1 meter. Yang posisi corannya itu. Iya. Itu sebenarnya juga karena tergenangnya itu karena perpindahan pompa saja. Yang tadinya pompa ada di sisi timur, karena tidak bisa membuang, digunakan untuk akses material, maka dipindahkan di sisi barat. Karena untuk saluran pembuangnya itu kebetulan ada posisi di atas, di sebelah kirinya lagi, sebelah atas. Nah ini ketika posisi pompanya ada di sebelah timur, di sini digunakan untuk akses material, akan terganggu, tidak bisa. Makanya dipindahkan ke sana, di sisi baratnya galian yang tidak terganggu oleh mobilisasi baik itu batu maupun pasir. Makanya ini perpindahan pompa ini membutuhkan waktu. Waktunya tidak lama kemarin sebenarnya untuk perpindahan pompa ke ke sisi timur ke sisi barat. Hanya saja memang karena dia lebih dalam galiannya, airnya ini menurut saya lebih cepat naik seperti itu. Kebetulan di posisi atasnya itu kan dibendung, sehingga terjadi genangan air yang di atas bendung itu turun ke bawah atau lewat bawah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan tadi bisa memberikan persepsi atau opini masyarakat terhadap pekerjaan yang kami laksanakan sudah sesuai dengan ketentuan, dan tentu di dalam pelaksanaan kami ada konsultan pengawas yang setiap hari ada di lapangan mengawasi pekerjaan tersebut. Harapannya juga tentu di dalam pelaksanaan pekerjaan ini bisa terlaksana, terselesaikan dengan baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kontrak maupun rencana anggaran biaya yang sudah ada di dalam kontrak tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.